Grup Facebook gitu ya. Saya masih main Facebook, mungkin teman-teman sudah nggak main. Oh, Jan, ke-mute Jan. Oke, jadi kalau teman-teman mungkin sudah nggak main Facebook, tapi saya masih main Facebook. Jadi akhir-akhir ini saya mengikuti beberapa grup apa namanya, grup sains dan filsafat gitu, namanya sains dan filsafat, tapi isinya lumayan banyak, ada 60.000 lebih, 60.000 pengikutnya dan masif. Tiap hari itu aktif banget, tapi visinya itu ya macam-macam ya, bukan akademisi, isinya itu ya paling pelajar SMP, SMA, kemudian ada ibu-ibu allshop, ada bapak-bapak gitu ya. Tapi yang benar-benar akademisi itu nggak ada. Tapi yang membuat saya aneh itu ternyata teman-teman banyak banyak postingan-postingan yang agak-agak nyeleneh gitu. Mungkin dari akun-akun fake tuh. Mereka itu orang-orang yang mengaku dirinya ateis tapi tidak berani terang-terangan, kemudian membuat akun-akun fake. Kemudian sering sekali di situ itu yang diposting itu misalnya begini. Ada postingan tentang uh, konsep Tuhan itu adalah konsep purba, yang konsep Tuhan itu adalah konsep purba yang yang dibuat oleh manusia untuk menutupi kelemahan atau menutupi ketidaktahuan manusia. Kemudian ada lagi yang saya lihat, itu ada postingan yang berbunyi begini. Sains tidak berhasil menemukan Tuhan, artinya Tuhan tidak ada. Nah, postingan-postingan yang seperti ini di grup-grup yang saya ikuti banyak sekali seperti itu gitu. Jadi memang akhir-akhir ini banyak sekali fenomena-fenomena ateisme, fenomena-fenomena agnostik ini sangat gencar sekali. Maksudnya ya secara tidak langsung mungkin mereka mempropagandakan ya masalah-masalah hidayah itu kan memang kita tahu bahwa hidayah itu dari Tuhan gitu. Tapi yang membuat saya agak khawatir itu adalah tentang propagandanya gitu. Mereka itu membuat propaganda seolah-olah mendikotomikan antara sains dan filsafat gitu ya. Seolah-olah kalau misalnya sudah sains itu mendikotomikan sains dengan agama gitu. Pokoknya kalau udah sains ya udah sains aja. Kalau agama ya udah agama aja gitu. Mereka membuat satu propaganda bahwa agama itu adalah konsep purba, kuno, tidak rasional, kemudian pokoknya agama ini harus kita tinggalkan gitu. Ini kan konsep-konsep membahayakan menurut saya gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia sendiri orang-orang yang orang yang mengaku ateis itu tidak akan terjerat hukum, kecuali ketika mereka mempropagandakan keateisan mereka gitu. Mereka mengajak-ajak orang lain untuk ikut ateis gitu ya. Nah, ini kan bahaya. Nah, ini adalah salah satu tantangan bagi kita sebagai mahasiswa muslim, akademisi muslim, untuk memberikan argumentasi yang rasional, tapi bukan hanya rasional ya. Mereka itu orang ateis itu kan karena mereka adalah orang-orang yang mengaku sebagai orang yang paham sains gitu ya. Ada sains, mereka itu nggak percaya dengan nggak cukup percaya hanya dengan argumen rasional. Mereka pengennya ya argumen yang scientific gitu ya, scientific. Nah, ini menjadi PR bagi kita semua untuk menjawab itu. Ya mungkin kalau di kitab-kitab tauhid itu kan sudah diberikan argumen-argumen rasional, argumen-argumen logika gitu ya, kalau di kitab-kitab tauhid. Tapi untuk hari ini semakin perkembangan zaman sekarang itu bukan cuma rasio, tapi harus scientific, harus empiris, harus positifistik gitu ya. Mereka ingin dalil-dalil yang empiris, yang terbukti secara sains. Nah, ini yang menjadi PR kita karena jangan sampai propaganda mereka itu berhasil gitu. Jangan sampai mereka berhasil membuat dikotomi antara agama dengan sains. Nah, pada sore hari ini kita menghadirkan satu pembicara yang sangat kompeten. Udah amat. Oke. Jadi
ini biar sambil teman-teman biar ada masuk ini kan waktunya sama, biar teman-teman sambil nunggu teman-teman untuk masuk, jadi saya agak lama kan, apa namanya, kasihan juga ini, apa namanya, pemantik yang sudah menyiapkan 1 minggu kemudian yang mendengarkan cuma sedikit gitu kan, jadi saya agak panjang ngomong biar yang masuk Zoom agak lebih banyak. Oke. Jadi kalau siapa namanya, pemantik kita pada sore hari ini sangat kompeten ya, karena beliau ini adalah murid kesayangannya Pak Willy, murid kesayangannya Pak Pak siapa namanya, Pak Masri juga. Jadi ketika satu kelas itu nilainya B, C semua, nah satu-satunya yang nilainya A itu Mas Salahuddin. Jadi baik, kita persilahkan kepada beliau untuk memberikan ulasan-ulasannya tentang tema kita hari ini. Kepadanya kami persilahkan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran nggak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jelas. Oke. Terima kasih moderator Kang Fauzan sudah memberikan kesempatan untuk mengisi diskusi perdana Komisariat Kompakdis. Jadi ini merupakan diskusi perdana ya. Karena berat juga sih dikasih beban materi tentang ketuhanan. Saya pribadi merasa kurang terlalu mendalami teori tentang ketuhanan ini, apalagi kan kita di Rosat untuk pelajaran filsafat itu hanya didapatkan di mata kuliah Islam wal Ulum semester 1, terus nanti ketemu di semester 3 apa semester 4 ya, semester 3 di Tauhid 1, Tauhid 2, Tauhid 3. Itu pun kalau saya kemarin itu dosennya Ustadz Willy, yang dibaca itu bukunya Ustadz Masri tentang syarah daripada kitabnya Imam Al-Ghazali Al-I'tiqad fil Iqtisad ya. Jadi itu. Nah, memang karena keterbatasan ilmu, jadi mohon dimaklumi kalaupun nanti ada beberapa yang kurang tepat begitu. Sebenarnya hari ini saya menyiapkan materi tentang argumen eksistensi Tuhan dari perspektifnya Ibnu Rushd. Saya siapkan materi dari perspektif Ibnu Rushd, cuma tadi moderator menyinggung soal sains dengan agama itu ya. Jadi perdebatan atau perkelahian antara sains dan agama. Dan beberapa bulan yang lalu saya baru saja membeli bukunya Pak Haidar yang ditulis bersama Gus Ulil, yang kebetulan membahas tentang meluruskan perdebatan antara sains dan agama. Judulnya itu Sains Religius, Agama Saintifik ya. Mungkin sudah pada dengar bukunya. Dan memang karena pun saya juga sudah buat ulasannya, udah silakan dibaca di tanwir.id. Saya buat ulasannya 2 bagian. Yang bagian pertama versinya Pak Haidar, yang bagian kedua versinya Gus Ulil. Jadi mungkin tidak mengapa saya singgung sedikit ya, karena kan tadi moderator memancing pembicaraan tentang pertentangan antara sains dan agama gitu. Polemik yang terjadi antara sains dan agama dalam membuktikan eksistensi Tuhan itu ya, salah satunya yang diagung-agungkan oleh saintis adalah metode empirisnya. Sains itu berdasarkan metode empiris yang dengan gagah berani mereka daulat sebagai satu-satunya metode yang paling valid dalam menetapkan sebuah ilmu pengetahuan. Tuh. Akan tetapi menarik untuk kita perhatikan bahwa ternyata metode saintis ini, metode empiris ini, itu ternyata
metode yang baru dalam sejarah manusia. Jadi bukan metode yang dipakai sejak awal munculnya manusia hingga sekarang, tidak. Metode saintis ini merupakan metode baru dalam sejarah manusia yang kalau kita lihat ke belakang itu baru berumur 500 tahun. Nah, pertanyaannya, jikalau metode empiris sebagaimana yang digunakan oleh sains ini baru berumur 500 tahun, pertanyaannya metode apakah yang dipakai pada tahun-tahun sebelumnya gitu. Nah, ternyata setelah diteliti, metode yang dipakai pada masa sebelum kebangkitan itu adalah metode suprarasional, yang mana mengandalkan imajinasi, hayalan untuk menemukan suatu pengetahuan begitu. Dan itu dipakai 99% dalam sejarah peradaban manusia menggunakan metode suprarasional itu. Nah, baru kemudian setelah kebangkitan muncul nanti metode saintifik atau metode yang berlandaskan pada empiris. Jadi sebenarnya klaim para ahli sains bahwa metode empiris adalah metode yang satu-satunya metode yang valid dalam menetapkan ilmu pengetahuan itu sendiri adalah oleh Gus Ulil sama Pak Haidar disebut dengan kepongahan semata atau kesombongan semata. Mereka terlalu sombong, mereka terlalu congkak menganggap bahwa metode empiris adalah metode yang paling valid dalam menetapkan atau menemukan ilmu pengetahuan. Tuh. Nah, kalau kita lihat lebih jauh lagi, metode banyak penemuan-penemuan ilmiah sebenarnya yang tidak didasari dengan metode saintifik ini, maksudnya tidak berdasarkan empiris. Banyak penemuan-penemuan ilmiah yang justru berdasarkan hayalan imajinasi begitu. Nah, seperti ada seorang ilmuwan dari India yang menemukan ratusan rumus matematika itu hanya melalui mimpi. Nah, sedangkan mimpi ini kan tidak termasuk dalam dimensi empiris gitu. Mimpi ini termasuk dalam dimensi metafisik, hayalan. Nah, apakah kemudian rumus-rumus yang ditemukan oleh ilmuwan India ini tidak diakui hanya karena dia mendapatkan rumusannya itu dari alam metafisik? Ternyata tidak. Justru dalam filsafat sains itu sendiri, untuk menetapkan sebuah ilmu pengetahuan itu ada yang disebut dengan discovery of justice sama discovery of ada dua. Jadi menyoal dari mana sumber ilmu pengetahuan itu dan kemudian bagaimana pengaplikasiannya, apakah dia secara aksiologis punya manfaat atau tidak. Nah, ternyata dalam filsafat sains tidak menyoal dari mana sumber pengetahuan itu bukanlah hal yang urgen begitu. Yang penting teori itu bisa dibuktikan secara aksiologis, bisa dibuktikan secara dari segi kebermanfaatan. Apakah teori ini memiliki manfaat atau tidak? Apakah teori ini bisa diuji atau tidak? Tidak peduli dari mana teori itu berasal, entah itu dari alam metafisik, dari wahyu ataupun dari mimpi, itu tidak menjadi persoalan. Itu dalam filsafat sains. Nah, ini selaras dengan masadirul ma'rifah yang dimiliki oleh Islam, karena kan kalau di Islam itu masadirul ma'rifah yang paling pertama itu adalah wahyu, kemudian akal dan seterusnya ke bawah. Itu saya ingat di pelajaran Islam wal Ulumnya Ustadz Gilman, kitabnya itu Nazariyatul Ma'rifah fil Islam. Salah satu pembahasannya itu adalah masadirul ma'rifah atau epistemologi ilmu atau sumber-sumber ilmu. Nah, kalau di Islam itu kan wahyu, itu yang sering disoal oleh orang-orang Barat, bahwa wahyu ini kan sumbernya dari metafisik ya, bukan dari empiris begitu. Dia dari alam metafisik. Itu makanya mereka tidak percaya dengan teori-teori yang dibawa oleh Al-Quran, sampai akhirnya mereka menguji dengan pernyataan-pernyataan yang dibawa oleh Al-Quran itu sendiri. Nah gitu. Jadi sebenarnya pertentangan atau dikotomi antara sains dengan agama itu tidak menjadi persoalan. Itu bukan hal baru, bahwa ketika ada orang yang terlalu saintis mengaku bahwa
Tuhan itu tidak ada, karena tidak bisa dibuktikan secara empiris, ya memang karena wilayah Tuhan itu bukan wilayah empirik. Jadi makanya dia tidak bisa dibuktikan secara empiris. Wilayah Tuhan itu ya wilayah metafisik. Makanya jangan gunakan metodologi penelitian sains yang sifatnya empiris, yang sifatnya berlandaskan realita, berlandaskan kenyataan untuk meneliti ada atau tidaknya keberadaan Tuhan begitu. Karena Tuhan itu beda wilayah. Nah, ketika sains berusaha untuk meneliti atau menemukan atau menetapkan ada atau tidaknya Tuhan itu menggunakan metodologi empirisnya, berarti sains ini sudah terlalu jauh melangkahi domainnya, wilayah domainnya. Itu. Jadi ya sains tidak usah terlalu jauh di situ. Ya memang karena itu kan bukan empiris, bukan realita gitu. Itu adalah materi metafisik. Itu. Tentang sains, dikotomi antara sains dan beragama. Oke. Kemudian yang kedua itu tentang ini. Tadi yang dikatakan sama Kang Fauzan, konsep Tuhan itu dibuat untuk menutupi kelemahan manusia. Ini agak menarik juga. Konsep Tuhan dibuat untuk menutupi kelemahan manusia. Mungkin yang dimaksud kelemahan akal manusia. Seseorang bertuhan karena dia tidak memiliki pengetahuan yang cukup untuk mengetahui sebab akibat yang terjadi di alam semesta ini. Jadi ini erat kaitannya dengan teori kausalitas, bukan sih? Teori kausalitas, teori sebab akibat, teori sebab akibat. Jadi ketika orang tidak mempunyai ilmu yang cukup, tidak mengetahui sebab akibat yang terjadi di alam ini, maka dari situlah muncul konsep ketuhanan. Jadi orang yang bertuhan itu adalah orang yang bodoh, itu menurut orang ateis. Tapi apakah memang benar demikian? Apakah konsep kausalitas itu menafikan keberadaan Tuhan? Ya. Ada yang menarik dari buku yang ditulis oleh Pak Haidar sama Gus Ulil, khususnya ketika Gus Ulil membahas menulis esainya tentang argumen keberadaan Tuhan untuk para new atheist, orang-orang ateis baru. Beliau, Gus Ulil, menentang konsep sebab akibat ini dengan teori dari Imam Al-Ghazali. Nah, ini yang menarik dari Imam Al-Ghazali. Menurut Imam Al-Ghazali, tidak ada sebenarnya konsep atau teori hukum sebab akibat, tidak ada. Jadi Imam Al-Ghazali tidak mempercayai adanya hukum sebab akibat. Menurut Imam Al-Ghazali, itu hanyalah merupakan peristiwa yang terjadi secara berurutan. Jadi bukan sebab akibat, tetapi hanya berurutan. Misalnya, kapas yang terkena api, kapas yang terbakar setelah terkena api. Nah, secara hukum kausalitas, kapas itu terbakar disebabkan karena api. Artinya, apilah yang menyebabkan kapas terbakar. Nah, pertanyaannya, kalau misalnya api yang menyebabkan kapas terbakar, lantas di mana peran Tuhan gitu? Ketika semua yang terjadi di alam ini dipahami dengan konsep kausalitas, sebab akibat, maka Tuhan memang tidak akan mempunyai tempat. Karena kita sudah tahu jawabannya. Kenapa ada hujan? Ya karena awan di atas menggumpal akhirnya turun hujan. Jadi semuanya bisa dijawab dengan sains. Tapi apakah memang benar demikian? Nah, yang menarik dari konsep yang ditawarkan oleh Imam Al-Ghazali, beliau menafikan hukum sebab akibat. Menurut beliau, tidak ada itu hukum sebab akibat. Yang ada adalah peristiwa yang terjadi secara berurutan. Tuh, peristiwa yang terjadi secara berurutan. Jadi, kapas yang terbakar ketika terkena api, bukan api yang menjadi penyebab kapas itu terbakar. Tapi itu hanyalah peristiwa yang berurutan. Jadi, kapas terbakar setelah terkena api.
tapi bukan api yang menyebabkan kapas itu terbakar. Nah, disitulah tendensi atau peran Tuhan. Tuhan memainkan perannya. Tuhan berkehendak kapas itu terbakar setelah terkena api. Nah, buktinya mana? Logikanya, kita bisa melihat pada kejadian Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang secara hukum alam, segala sesuatu yang terkena api pasti terbakar. Tapi kenapa Nabi Ibrahim dibakar api tidak terbakar? Itulah buktinya bahwa tidak adanya hukum kausalitas yang rigid. Tidak adanya hukum sebab akibat yang rigid gitu. Alam ini begitu kompleks hanya untuk disimpulkan dengan hukum sebab akibat. Alam terlalu kompleks hanya untuk jika hanya dipandang atau dirumuskan dalam hukum sebab akibat. Begitu banyak konsep-konsep di luar sana yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan hukum sebab akibat. Contoh, kematian. Dokter tidak bisa menetapkan secara pasti bahwa ketika seseorang terkena suatu penyakit tertentu dia akan mati. Karena banyak fakta yang membuktikan bahwa orang itu selamat. Dokter tidak bisa menetapkan bahwa hanya orang tua atau hanya usia yang menyebabkan bahwa penyebab seseorang itu mati adalah faktor usia. Karena mungkin dia sudah tua. Karena banyak orang yang masih segar bugar tiba-tiba mati. Nah, itu salah satu di antara sekian banyak contoh yang tidak bisa dijelaskan dengan hukum kausalitas. Makanya menurut Pak Haidar yang merupakan seorang filsafat sains, ahli filsafat sains, beliau punya otoritas dalam menjelaskan teori saintis itu. Ya, jangan selalu menganggap bahwa hukum kausalitas ini adalah segalanya. Lantas kemudian kita menafikan keberadaan Tuhan. Dunia ini begitu kompleks dengan segala isinya. Jika hanya dirumuskan atau jika hanya dilihat dari hukum kausalitas. Oke, itu dari saya tanggapi tadi dari ininya moderator terkait pembukaan mengenai dikotomi antara sains dan agama. Sebenarnya materi yang saya siapkan hari ini itu jauh sekali ya dari persoalan antara sains dan agama. Tadi saya baru cari-cari jurnal kira-kira yang bagus apa ya untuk membahas tentang argumen eksistensi keberadaan Tuhan. Saya menemukan ada jurnal dari perspektif Ibnu Rushd dan dari perspektifnya Thomas Aquinas gitu. Cuma karena terlalu panjang dan memang bahasanya agak belibet karena bahasa filsafat, harus benar-benar ekstra memahaminya, mungkin baru paham ketika dibaca di tengah malam, kalau siang hari nggak cocok. Jadi udah saya ambil sepotongnya saja, saya coba pahami cara Ibnu Rushd berargumentasi untuk membuktikan keberadaan Tuhan. Ini lumayan menarik. Oke. Saya masuk ke situ ya, nggak apa-apa ya. Kang Fauzan? Siap. Oke, dikit aja sih. Ini udah maghrib juga di sini. Bentar, nyalain lampu dulu. Oke. Nah, ini saya mau bahas sedikit tentang cara atau argumen atau konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Rushd untuk membuktikan eksistensi atau keberadaan Tuhan. Ada dua tawaran Ibnu Rushd. Tawaran Ibnu Rushd ini berangkat daripada kegelisahan dia melihat teori yang selama ini diberikan oleh kelompok-kelompok Islam dalam berargumentasi atau membuktikan keberadaan Tuhan itu terlalu kompleks, terlalu abstrak, sehingga sulit untuk dipahami dan tidak berangkat daripada realita. Akhirnya orang awam sangat sulit memahami konsep yang mereka tawarkan. Makanya Ibnu Rushd menawarkan suatu gagasan baru, suatu teori baru, bagaimana caranya menemukan atau cara menalar eksistensi Tuhan itu sendiri. Ada dua teori yang ditawarkan oleh Ibnu Rushd. Yang pertama ada yang disebut dengan teori Dalilul Inayah.
dalil inayah yang kedua disebut juga dengan teori atau dalil ikhtira. Jadi ada dua, dalilul inayah dan dalil ikhtira. Dalil inayah ini artinya argumen penciptaan, dan dalil ikhtira ini dalil inayah itu argumen pemeliharaan, dan dalilul ikhtira ini adalah argumen penciptaan. Oke. Nah, bagaimana cara mengujinya? Bagaimana cara membuktikannya? Bagaimana cara Ibnu Rushd? Bagaimana logika yang diberikan Ibnu Rushd dalam membuktikan keberadaan Tuhan? Nah, dalilul inayah. Pertama kita bicara dalilul inayah dulu. Apa itu dalilul inayah? Dalilul inayah, konsep dalilul inayah yang ditawarkan oleh Ibnu Rushd untuk membuktikan keberadaan Tuhan, maksudnya adalah merenungi atau mentafakuri bahwa ternyata segala sesuatu yang diciptakan di alam semesta ini itu sesuai dengan kebutuhan manusia, kan? Sesuai dengan kebutuhan manusia. Berangkat dari mana? Ibnu Rushd berdasarkan atau berpijak pada dalil di surah An-Naba, alam yaj'al mihada waja'alnal jibala autada wa khalaqnakum azwaja gitu. Nah, jadi Ibnu Rushd berangkat dari Al-Qur'an, kemudian menyatakan bahwa segala sesuatu yang diciptakan di alam ini sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu pengertian daripada dalil inayah. Pemeliharaan, argumen pemeliharaan, bahwa Allah menciptakan makhluk selain manusia itu adalah untuk memelihara atau memenuhi kebutuhan manusia. Nah, kalau kita mau uji secara logika, yang mana pasti butuh premis 1, premis 2, lalu konklusi yang dipakai dalam ilmu mantik. Bagaimana caranya? Nah, premis pertamanya atau asalnya adalah alam semesta ini terwujud sesuai dengan kebutuhan manusia. Itu premis pertamanya. Artinya alam semesta ini terwujud sesuai dengan kebutuhan manusia. Manfaatnya itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Itu premis pertama. Nah, premis keduanya, kesesuaian terwujudnya alam dengan kebutuhan manusia itu pasti diciptakan. Nah, karena alam ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia, berarti itu pasti diciptakan. Maksudnya apa? Bahwa ada yang mendesain, ada yang mengetahui kebutuhan manusia ini, sehingga dia menciptakan alam sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh manusia. Sehingga konklusinya adalah alam itu diciptakan. Karena ada sesuatu atau ada zat yang maha mengetahui kebutuhan manusia sehingga dia menciptakan alam ini sesuai dengan apa yang dibutuhkan manusia. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa Ibnu Rushd ini berpandangan bahwa bahwa alam ini diciptakan untuk manusia. Di luar sana atau di kalangan pemikir-pemikir barat itu ada dua konsep yang sering diperdebatkan. Apakah alam ini diciptakan untuk manusia ataukah manusia ini diciptakan untuk alam? Itu mereka berdebat. Nah, kalau kita lihat argumen yang dibangun oleh Ibnu Rushd, dia berada di posisi alam ini diciptakan untuk manusia. Artinya manusia ini adalah sentral daripada alam semesta ini. Segala yang ada di alam ini semuanya diciptakan untuk manusia. Gitu. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan Rabbana ma khalaqta hadza batilan, ya kan? Tidak ada yang sia-sia. Artinya kita semua bisa memaksimalkan fungsinya. Nah, jadi itu dalil atau konstruksi logika yang dibangun oleh Ibnu Rushd terhadap argumennya yang dinamai dengan dalilul inayah, argumen pemeliharaan. Nah, kemudian yang kedua, argumen Ibnu Rushd disebut juga dengan dalilul ikhtira, dalil penciptaan. Nah, apa maksudnya dalil penciptaan?
yaitu merenungi setiap esensi. Merenungi esensi dari setiap penciptaan atau ciptaan-ciptaan yang ada di muka bumi ini. Itu yang dimaksud dengan dalil ikhtira. Merenungi esensi-esensinya, inti-intinya gitu. Oke. Nah, bagaimana bangunan logikanya? Bagaimana konstruksi logikanya? Ibnu Rushd menyatakan bahwa segala yang ada di bumi ini itu diciptakan. Itu dasarnya. Segala yang ada di bumi ini itu diciptakan. Pijakannya di mana atau dalilnya apa? Beliau berdalil dengan surah Al-Hajj ayat 73 yang bercerita tentang penciptaan lalat, di mana Allah menantang semua makhluknya untuk menciptakan sebuah lalat, dan ternyata memang tidak ada yang bisa. Berarti jikalau sekecil lalat saja itu diciptakan, maka berarti seluruh alam raya pasti diciptakan. Itu. Nah, karena diciptakan, kemudian Ibnu Rushd juga berpendapat bahwa segala sesuatu ini, semua makhluk itu pada awalnya tidak bisa bergerak. Tidak bergerak artinya diam. Nah, nanti ketika pencipta memberikan ruh, baru makhluk itu bisa bergerak. Ketika makhluk bergerak, maka berarti ada penggerak. Berarti dia dikendalikan. Nah, ketika dia dikendalikan, berarti dia diciptakan. Tuh. Kemudian premis yang kedua adalah, nah, segala yang diciptakan itu secara tidak langsung mewujudkan penciptanya, gitu. Jadi ketika ada sesuatu yang diciptakan, berarti ada yang mencipta. Setiap ada pekerjaan pasti ada yang bekerja. Setiap ada hasil pasti ada yang menghasilkan. Gitu. Setiap ada objek pasti selalu ada subjek. Nah, konklusinya gimana? Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini pasti ada penciptanya. Itulah Tuhan. Gitu. Nah, kurang lebih seperti itu yang konsep yang ditawarkan oleh Ibnu Rushd atau argumen yang ditawarkan oleh Ibnu Rushd untuk menemukan eksistensi Tuhan. Oke, saya rasa cukup ya, teman-teman. Silahkan kalau misalnya ada mau ditanggapi. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih banyak Kak Solah. Ada beberapa hal yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan oleh Mas Solah ya. Yang pertama adalah bahwa dikotomi antara sains dengan agama itu bukan hal yang baru. Yang pertama, bahwa di zaman filsafat Yunani kuno itu sudah ada dikotomi ini. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah bagaimana konsep Gus Ulil untuk memberi jawaban kepada orang-orang ekstremis sains yang jadi kan orang-orang ekstremis sains itu mengatakan bahwa asal mula penciptaan semesta itu kan melalui Big Bang. Nah, kemudian sebelum Big Bang itu ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat yang tidak bermula gitu ya. Nah, ini oleh Gus Ulil dibantah dengan teori dari Al-Ghazali tadi ya, bahwa nggak ada kausalitas, itu nggak ada sebab akibat itu nggak ada, yang ada itu hanya berurutan. Nah, ini mungkin hampir sama dengan konsep konsep sains tentang relativitas Einstein ya, bahwa segala sesuatu itu tidak ada yang mutlak gitu ya, karena memang ya berada intinya memang ada dalam genggaman Tuhan. Kemudian selanjutnya masalah tentang Ibnu Rushd atau dalil filosofis Ibnu Rushd untuk membuktikan eksistensi Tuhan. Tadi diceritakan ada 3, ada dalilul inayah, ada dalil ikhtira, ada dalil harokah ya. Nah, mungkin dari apa yang telah disampaikan oleh Kak Solah, mungkin dari teman-teman nanti ada yang ingin menanggapi atau menambahi atau memberikan kritikan, boleh untuk bertanya, silakan. Waktu sepenuhnya untuk teman-teman yang ingin bertanya. Silakan open mic dan open cam. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sedikit dari saya ingin bukan menambahkan sih,
cuman pengen bertanya. Itu kan temanya adalah yang saya kutip eksistensi Tuhan. Mungkin dari pemateri bisa dipaparkan lagi bagaimana penjelasan dari eksistensi tersebut, apakah perbedaan antara eksistensi, nyata, dan juga ada. Mungkin singkat saja dari saya. Sekian, terima kasih. Ini gimana teman yang tadi langsung ditanggapi atau kita membutuhkan 3 pertanyaan dulu? Udah langsung aja deh. Ditanggapi saja. Biar nggak lama-lama. Oke. Jadi yang saya tangkap ya, karena yang bikin tema ini bukan saya. Semestinya moderator sih yang harus ngejelasin kenapa, maksudnya eksistensi itu apa. Cuma yang saya tangkap dari eksistensi itu sendiri ya keberadaan Tuhan. Keberadaan Tuhan. Entah itu mungkin dari orang sains menangkap yang dimaksud dengan keberadaan itu harus ada real, wujudnya dalam bentuk materi, ataupun yang dimaksud oleh kita sebagai orang yang beriman ya keberadaan itu ya meskipun bukan materi ya tetap yang penting kita bisa merasakan apa ya tanda-tandanya lah gitu. Jadi eksistensi itu sebenarnya pengertian dasarnya keberadaan, eksistensi manusia, keberadaan manusia, wujud daripada manusia sendiri, wujud daripada Tuhan itu sendiri. Nah ini kan eksistensi ini kan kembali lagi entah mau dipandang dari sisi sainsnya yang berarti keberadaan itu harus berwujud materi, ataukah dipandang dari sisi agamanya yang berarti meskipun bukan materi selama bisa ada dalilnya tetap dinyatakan sebagai keberadaan gitu. Itu sih. Terima kasih Kak Soleh. Jadi eksistensi Tuhan itu ya tentang keberadaan Tuhan. Gitu ya. Jadi itu mungkin ada yang ingin menambahkan tadi atau bertanya atau menanggapi boleh silakan dari para audiens atau mungkin tadi dari penanya sebelumnya. Iya ada siapa ini? Rituanda. Ya, Ojan, cabut headset deh. Suaranya kurang Kenapa? bagus. Headsetnya cabut aja headset. Cabut aja dari HP. Dari HP cabut. Coba, kurang bagus tadi. Coba ngomong. Jelas nggak? Gue ya sekarang cok. Oh ya udah. Ayo Rituanda, silakan. Ya, Ustadz Solah, saya mau bertanya nih. Tadi kan dikatakan bahwa Imam Ghazali itu meniadakan hukum kausalitas ya. Tapi gimana semisal ada seorang Muslim dia mempercayai hukum kausalitas, tapi dia tidak meniadakan peran Tuhan gitu loh. Artinya gini, misalnya dia percaya bahwa ya hukum sebab akibat itu memang ada, cuman tetap dibarengi dengan kudrat atau perannya Allah gitu. Kayak contoh misalnya gini deh, kayak ada orang nebang pohon, ya kan? Sebab dia nebang, maka pohon itu jatuh. Artinya ya sebab itu dijadikan sebagai ya itu ikhtiarnya dia gitu loh. Karena kan yang namanya hawadis nggak bisa tinggal ikhtiar dong. Kayak gitu. Apakah hukum Muslim yang mempercayai kausalitas tapi tidak menafikan peran Tuhan, akidahnya aman? Terima kasih. Oke, mantap nih. Ya berarti pertanyaannya apakah mereka yang tidak mempercayai mereka yang mempercayai hukum kausalitas, which is mereka tidak setuju dengan Imam Al-Ghazali, apakah akidahnya itu terselamatkan ya? Nah, ya sebenarnya sih sah-sah saja karena kan kesimpulan Imam Al-Ghazali tentang ketiadaan hukum kausalitas itu ya bersumber dari pemikirannya dia. Itu tidak berlandaskan dengan dalil ataupun wahyu, itu berdasarkan murni mungkin penalaran atau perjalanan spiritualnya. Karena kan Imam Al-Ghazali kita tahu sendiri ya, dalam kitab Al-Munqiz Minad Dalalnya itu dijelaskan bahwa dia tidak langsung sampai ke tahap tasawuf, tapi terlebih dahulu mendalami semua ilmu pengetahuan, matematika, mantik, lugah, hingga akhirnya sampai ke tasawuf itu sendiri. Jadi tidak jadi persoalan sih ketika seseorang itu percaya Tuhan dan percaya hukum kausalitas, ya sah-sah saja. Cuma kan tadi Gus Ulil itu berbicara dalam konteks membantah orang-orang saintis yang terlalu sombong mengedepankan argumen hukum kausalitas untuk meniadakan Tuhan, bahwa ternyata ada loh teori yang
tetap bisa membuktikan Tuhan tanpa melibatkan hukum kausalitas itu sendiri. Gitu. Itu sih. Jadi ya biasa sah-sah saja, tetap selamat akidahnya. Oke, syukron Kak. Yuk. Menarik ya untuk pertanyaan yang ini ya. Jadi kalau boleh menambahkan ya, kalau hasil di beberapa teks kitab ya, kalau teman-teman lihat membaca kitab siapa Syekh Nawawi Al-Bantani di sarahnya Tijan Ad-Durari, di situ nanti mengenai apa namanya di bagian suaranya agak jelas kan. Dengar jelas ya? Headsetnya Jan bermasalah. Headsetnya bermasalah Jan. Cabut aja. Lanjut. Nah, jadi untuk pertanyaan kalau boleh menambahkan gitu. Jadi kalau teman-teman membaca kitab Tijan Ad-Durari di bagian kita sifat wahdaniyah ya, bagian sifat wahdaniyah, nanti apa namanya ada pembagian apa namanya di sifat wahdaniyah, kemudian kan sifat wahdaniyah itu terbagi menjadi 3 ya, wahdaniyah fi zat, wahdaniyah fi sifat, kemudian wahdaniyah fil af'al. Nah, di dalam wahdaniyah fil af'al ini ada komentar yang menarik dari Syekh Nawawi Al-Bantani bahwa ada kriteria 4 orang yang percaya tentang hukum apa namanya, misalnya seperti apa, misalnya kertas itu terbakar oleh api gitu ya. Nah, nanti ada kategori orang yang keyakinan kategori keyakinan menurut saya Nawawi Al-Bantani bahwa ketika ada orang yang meyakini bahwa yang membakar kertas itu adalah apa namanya, yang membakar kertas ada hakikatnya Allah, tetapi melalui perantara api. Nah, ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini adalah keyakinan yang fasik. Yang fasik ini berdosa. Kemudian ketika kategori yang kedua dikatakan yang membakar api itu adalah api itu sendiri, bukan Allah. Nah, ini udah masuk ke kafir. Kemudian kategori ketiga itu adalah yang membakar itu hakikatnya Allah, tetapi di situ Allah memberikan talazum aklian atau apa talazum akli atau namanya ketetapan ke hukum akal gitu, hukum akal. Nah, ini menurut Syekh Nawawi Al-Bantani ini orangnya adalah orang bodoh gitu, kategori yang ketiga ini kategori orang bodoh. Nah, yang benar gimana? Yang benar adalah yang keempat. Yang membakar itu hakikatnya Allah, cuman Allah memberikan talazuman adian, hukum adat gitu. Biasanya kalau api membakar kertas, maka kertas itu akan terbakar, tapi nggak pasti. Nah, gitu ya. Mungkin oke. Selanjutnya mungkin masih ada teman-teman yang ingin menambahkan atau memberikan respon atau memberikan pertanyaan, dipersilahkan. Dari Pak Ketum, monggo. Mungkin memberikan ujangan-ujangannya. Mas Gofir. Oke. Di sini saya ikut, cuman maaf sebelumnya karena gak ikut dari awal. Jadi seperti ini, konteks di Indonesia itu kayaknya mungkin bukan cuma di Indonesia ya, tapi kayaknya istilah membawa-bawa Tuhan kayak gitu, itu sah nggak sih dalam ketika misalnya dia merasa melakukan sesuatu udah benar sesuai misalnya syariat ataupun aturan. Cuman kalau kita lihat ke konteks Indonesia misalnya itu sering misalnya ketika melakukan hal ini itu udah kehendak Tuhan. Cuman kalau menurut analisis saya pribadi itu bukan perbuatan kehendak Tuhan, tapi ada sah nggak sih ketika orang tersebut mengatakan seperti itu dengan mengatasnamakan saya ini adalah kehendak Tuhan kayak gitu. Oh, maksudnya mungkin Mas Gobel ini dia melakukan sesuatu, misalnya sesuatu yang melanggar syariat gitu ya. Kemudian dia berargumen,
oh ini sudah kehendak Tuhan gitu atau gimana? Seperti itu. Nah, silakan ditanggapi masalah masih terkait teologi. Gimana Jadi ya? ketika kita Ini masalah akidah sih. Aduh, aneh kurang terlalu paham masalah akidah, jujur saja ya. Aneh nggak berani jawab masalah gitu. Mungkin moderator deh. Aneh nggak terlalu mendalami tentang akidah Asy'ariyah, Jabariyah, Maturidiyah. Langsung ke moderator yang lebih mafhum, yang lebih afham ya masalah akidah. Ayo, Kang Fauzan, langsung dijawab nih pertanyaan dari Bang. Saya kan nilai tauhid lebih lagi. Mungkin apa ya? Kalau yang sejauh yang saya pahami mengenai tauhid, memang takdir baik atau takdir buruk itu kan hakikatnya memang dari Allah gitu ya. Cuman kita tidak boleh menisbatkan takdir buruk apa ya? Tidak boleh membicarakan gitu ya. Membicarakan kemudian apalagi berargumen atau memberi oh ya, gue kan melakukan dosa udah kehendak Tuhan, itu dosa. Sepaham saya seperti itu gitu. Meskipun memang takdir baik dan takdir buruk itu kan minallah gitu ya. Sebenarnya hakikatnya itu dari Allah. Tapi ketika kita menisbatkan sesuatu yang buruk kepada Tuhan, ini adalah ya secara syariat ini nggak boleh gitu. Sependek pemahaman saya seperti itu. Mungkin dari Bang Gopir memberikan wejangannya, menambahkan atau pengalamannya. Penjelasannya nggak kedengeran jelas ya San ya. Terputus-putus. Kayak kresek. Headsetnya aja bermasalah Bang, jadi nggak bisa, kurang sempurna gitu. Jelas. Ya, benar. Tuh nggak bisa tuh. Oh ya udah dah. Halo, kedengar? Dengar ya? Ya, dengar. Enak tuh Jan. Enggak. Sama aja kayaknya. Jadi dikembalikan kepada penanya. Sama aja. Jadi pemantik tadi memberikan apa namanya? Jadi sependek yang saya ketahui bahwa memang hakikat segala hal yang baik, segala hal yang buruk itu semuanya min qadarillah, dari takdir Allah gitu ya. Tetapi kita sebagai muslim Ahlussunnah wal Jamaah tidak boleh menisbatkan segala yang buruk itu kepada Tuhan, apalagi memberikan argumentasi ketika kita melakukan keburukan gitu. Ini kan gue melakukan melanggar syariat juga karena takdir Tuhan, karena ini min masyiatillah gitu. Ini dosa. Jadi ketika menisbatkan sesuatu yang buruk kepada Tuhan itu nggak boleh gitu secara hukum syariat, meskipun hakikatnya memang segala sesuatu dari Allah gitu ya. Sependek yang saya ketahui begitu. Yang ahli teologi di sini kan masalah kalau dipanggil. Mungkin dari teman-teman yang lain Ega ingin menambahkan untuk boleh bertanya lagi, menanggapi, tapi menambahkan tentang ini ya, tentang masalah bagaimana ketika orang melakukan sesuatu keburukan kemudian menisbatkan itu berargumen bahwa wah ini kan sudah kehendak Tuhan lah gitu ya. Ini menarik sebetulnya. Silakan dari teman-teman. Moderator, kalau boleh nyambung pertanyaan nggak? Silakan. Masalah tadi sih masih kayak soal hukum kausalitas. Sebenarnya kalau dari saya pribadi masih belum paham sih konsepsi atau tasawur sebenarnya dari kausalitas itu seperti apa. Maksudnya gini loh, setahu saya ya, yang ada di pemahaman saya ini, yang namanya kausalitas itu kan merupakan bentuk dari ikhtiar gitu loh. Artinya adanya sebab akibat ya itu adalah buah dari ikhtiar kita gitu loh.
Maksudnya kenapa kausalitas itu dianggap nggak ada oleh seorang ulama besar sekelas Imam Ghazali gitu loh. Ya mungkin minta apa namanya sih penjelasan lebih detailnya aja lah, maksudnya kausalitas itu seperti apa dan bedanya dengan ikhtiar itu apa gitu loh. Karena sepemahaman saya ya kausalitas itu merupakan buah dari ikhtiar gitu loh. Sementara yang namanya makhluk kan nggak mungkin tinggal ikhtiar dong, karena itu jadi ta'aluknya makhluk. Kayak gitu sih. Terima kasih moderator. Silakan langsung ditanggapi. Gimana ya? Aduh, gini deh. Saya juga kurang terlalu paham sih masalah konsep kausalitas, karena kan saya cuma baca dari buku juga. Di buku itu penjelasannya nggak terlalu panjang dan singkat sekali dijelaskan oleh Gus Ulil. Intinya beliau itu menurut Imam Al-Ghazali, dari pembacaan Gus Ulil, Imam Al-Ghazali menentang atau tidak menyetujui dengan konsep kausalitas dalam arti sebab akibat ya. Terlepas bagaimana detailnya itu saya juga belum memahami secara mendalam. Oke. Gini ya teman-teman, saya mohon maaf nih nggak bisa sampai selesai karena di sini udah maghrib dan kebetulan ada amanah dari pengurus masjid untuk imam. Jadi mohon maaf saya pamit duluan ya. Mungkin kalau memang mau dilanjutkan nanti moderator deh yang gantiin. Gimana? Oke. Saya izin ya. Udah aja. Ya, terima kasih Kak sudah mengisi kajian sore hari ini. Apakah suara saya terdengar? Jelas. Mas Mu. Dengar? Jos. Suara saya terdengar nggak Bang? Gopir? Oke. Begini menjawab pertanyaan yang tadi disampaikan oleh Muhammad Irfanda. Jadi konsep teologi Ahlussunnah wal Jamaah itu memang apa ya? Konsep teologi kita bermula dari konsep teologi Ahlussunnah dulu ya, terutama Asy'ariyah ya. Konsep teologi Asy'ariyah itu memang fatalistik teman-teman. Jadi memang fatalistik. Mereka hampir seperti Jabariyah. Tapi yang membedakan antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan Jabariyah itu ada ada konsep ikhtiar gitu, ada kewajiban untuk berikhtiar, kewajiban untuk berusaha, tapi tetap kembali lagi kepada takdir Tuhan gitu loh. Maka konsep kausalitas itu sangat ditentang oleh kalangan Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa? Karena ketika ada kausalitas, maka yang terjadi untuk kerjaan Tuhan ngapain dong gitu loh. Kalau ada kausalitas, artinya Tuhan udah nggak usah ngatur dunia gitu. Kan udah ada hukum, artinya itu makanya saintis itu tidak percaya dengan adanya Tuhan karena menganggap bahwa ada hukum kausalitas, hukum sebab akibat yang katanya tidak bermula dan tidak berakhir, kemudian akhirnya menimbulkan Big Bang, akhirnya setelah Big Bang timbul semesta. Nah, maka dengan hukum kausalitas itu artinya kita nggak membutuhkan Tuhan. Nah, ini kenapa Al-Ghazali itu sangat menentang hukum kausalitas, karena memang ya dari awal memang teologi Asy'ariyah itu adalah teologi yang fatalistik memang ya segalanya dari Allah gitu. Cuman titik perbedaannya itu adalah bahwa kita itu wajib untuk berikhtiar. Ketika kita tidak mau berikhtiar maka dosa. Ikhtiarnya wajib. Kenapa ikhtiar ini wajib? Karena satu, kita tidak pernah mengetahui takdir apa yang akan terjadi ke depan. Besok kita nggak tahu takdir apa yang akan terjadi pada diri kita. 1 jam lagi, bahkan 1 detik ke depan kita nggak tahu takdir yang akan terjadi. Maka dalam teologi Ahlussunnah dikatakan bahwa wajib berikhtiar. Tapi kita kembalikan masalah takdir ya memang fatalistik gitu. Fatalistik sekali ya Ahlussunnah wal Jamaah itu. Hampir seperti Jabariyah. Bagaimana? Oke, moderator. Alhamdulillah cukup tergambar. Oke. Ini sudah, mungkin kalau masih ada teman-teman yang ingin menambahkan atau ingin memberikan tambahan. Pak Ketum?
cukup Pak. Bisa dilanjut. Mungkin dari Mas Redo ingin memberikan tambahan atau bertanya. Dari Mas Aban, ini belum ada suaranya tadi, Mas Aban. Hadir. Gimana Mas Aban? Mau menambahkan? Enggak. Mungkin karena pemantiknya sudah sudah keluar dari room Zoom. Jadi terima kasih banyak. Mungkin kita cukupkan aja Pak Ketum ya. Kita cukupkan untuk sore hari ini. Minggu depan kita akan membahas tentang genealogi puritanisme, karena hari ini yang agak panas itu sebenarnya hari ini kita ingin membahas tentang genealogi puritanisme dan akar terorisme gitu ya, tapi karena terlalu panas, kalau minum air gitu masih terlalu panas itu kan takut melepuh gitu ya. Nunggu agak adem, minggu depan kita akan membahas tentang itu. Jadi teman-teman silahkan masuk Zoom kembali untuk minggu depan di jam yang sama. Nah, mungkin close statement dari Pak Ketum dipersilahkan. Oke, cukup menarik ya terkait obrolan kita, pembahasan kita pada sore hari ini. Nah, mungkin di sini saya nggak mau berkata banyak, sekedar mengingatkan kepada teman-teman semua bahwasanya kajian dilema ini merupakan kajian lingkungan komisariat yang nanti bakal diadakan terus-menerus oleh teman-teman Litbang pada hari Jumat sore. Nah, jadi saya mohon kepada teman-teman sekalian untuk meluangkan waktu Jumat sorenya sekedar kita ngobrol, diskusi bareng nih terkait kajian-kajian ini. Nah, untuk materi dan juga narasumber nanti bakal kita ambil dari teman-teman komisariat agar kita bisa belajar lebih banyak, speak up, dan juga menuangkan ide-ide kita. Nah, jadi nanti bakal digilir sama teman-teman Litbang siapa aja nih yang bakal ngisi narasumber. Tentunya sesuai dengan kompetensi dan juga kapabilitas di bidang keilmuan teman-teman masing-masing. Oke, semangat terus untuk teman-teman Litbang dan juga teman-teman peserta. Saya harap minggu depan bisa lebih dipersiapkan acaranya, bisa lebih ramai, dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.